Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitra Samsul, Stambuk 2018-3134 sebagai moderator dan pemateri terakhir. Untuk itu, kami akan membahas tentang kasus kredit macet BRI Cabang Jambi 2010. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winda Sri Rahayu, Stambuk 2018-30-018 sebagai pemateri pertama. Saya Nur Aula Syahruni, NIM 2018-30111, pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Husnayaini, NIM 2018-30-231. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Itulah tadi nama anggota kelompok 5. Selanjutnya saya persilakan pemateri untuk menyajikan materinya. Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Kuasa hukum tersangka mengatakan setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Stepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Stepu, terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI. Ada 4 kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadi kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Stepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejatin Jambi. Semestinya dalam laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus dilengkapi. Namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh tersangka Zain Muhammad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyelidik Kejati Jatim dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai 52 miliar sehingga terungkap kasus korupsinya. Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi terungkap setelah Kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan oleh pimpinan Raden Motor yaitu tersangka Zain Muhammad. Dalam kasus ini, pihak Kejati Jambi menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Zain Muhammad sebagai pengaju pinjaman dan pihak BRI yang saat itu menjabat sebagai penilai pengajuan kredit. Beberapa hasil pemeriksaan. Pemeriksaan pertama kali dilakukan oleh tersangka Effendi Syam sebagai pegawai BRI Cabang Jambi, namun beliau tidak dapat hadir karena alasan sakit dan akan dilanjutkan pada agenda pemeriksaan mendatang sebagai tersangka. Sedangkan tersangka lainnya yaitu Zain Muhammad sebagai penerima dan pengguna kucuran kredit belum dapat dipastikan hadir. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ditemukan saat melakukan penyelidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Koordinator Forbes Jambi, Rudi Ardiansyah, pada waktu itu mengatakan dan menilai kasus kredit macet itu terkesan dietiskan oleh Kejati Jambi. Penyelidikan kasus ini sejak akhir 2008 lalu, namun hingga kini belum ada pihak BRI Cabang Jambi yang menjadi tersangka.
Dalam kasus ini, akuntan publik diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi dalam kredit macet untuk pengembangan usaha perusahaan Raden Motor. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan akuntan publik yang dianggap lalai dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Ia tidak membuat 4 kegiatan data laporan keuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam laporan keuangan yang diajukan kepada BRI sebagai pihak pemberi pinjaman sehingga menimbulkan dugaan korupsi. Dalam kasus ini, seorang akuntan publik dituduh melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu beberapa prinsip kode etik yang dilanggar. Ada 5, yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini dalam melaksanakan tugasnya dia biasa setepu, tidak mempertimbangkan moral dan profesionalnya sebagai seorang akuntan sehingga dapat menimbulkan berbagai kecurangan dan membuat ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu prinsip integritas. Awalnya dia tidak mengakui kecurangan yang dia lakukan sehingga akhirnya diperiksa dan dikonfir keterangannya dengan para saksi. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip objektivitas. Dia telah bersikap tidak jujur, mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Dan yang keempat yaitu prinsip perilaku profesional, di mana dia tidak konsisten dan menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik telah melanggar etika profesi. Dan yang terakhir yaitu prinsip standar teknis. Dia tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menunjukkan sikap profesionalnya sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang masalah kasus kredit macet BRI Cabang Jambi 2010. Lebih dari kurangnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.